Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat eh, buat pejuang rupiah. Semangat bekerjanya ya, udah terik sinar matahari dan di hujan-hujanan dengan dingin gitu ya teman-teman. Semoga kalian yang pejuang rupiah ini sukses selalu ya teman-teman, lancarkan rezekinya. Dan juga kalian yang beribu rumah tangga ya, semangat juga membereskan rumahnya dan mengurus anaknya ya teman-teman semuanya, para sahabat toko. Dan semoga kalian yang sedang pengangguran, semoga kalian bisa eh, ditemukan pekerjaannya ya teman-teman. Maaf. Oh ya kalian teman-teman kalian ini tinggalnya di mana semuanya? Pasti bermacam-macam negara, ada yang di luar negara, ada pun di antar daerah kemungkinan ada yang di pulau Sumatera, Lampung, di Palembang itu kan daerah Sumatera, dan juga di daerah-daerah Jawa, daerah Yogyakarta, dan juga di Bali dan juga Aceh dan sekitarnya. Selamat, perkenalkan saya dari Jawa di Banten. Di Banten itu tetap masih di Jawa ya teman-teman. Tapi udah berpisah sih, kayaknya bukan pisah sih, kayak Jawa dan Banten tuh udah nggak bersatu apa gimana ya, kurang ngerti sih Ipa juga. Tapi kayak ada yang tanya nih kan, kalau dari Kalimantan, Sulawesi gitu kan, pasti orang mana kak, aku orang Banten. Banten tuh di mana ya? Banten tuh di Jawa Barat gitu kan. Oh Jawa Barat, berarti sebutnya kayak masih Jawa Barat sih kayaknya ya. Dan setiap antar daerah kan pasti mempunyai tradisi masing-masing ya teman-teman. Kayak ada tradisi dari mana itu, yang lompat batu, yang kalau ingin menikah harus lompat batu dulu, itu kayaknya kalau nggak salah dari Nias ya teman-teman. Kalau daerah Kalimantan tuh sebenarnya di Indonesia ini yang paling banyak di dalam tradisi tuh, kalau nggak salah Kalimantan. Kayak mau nikah diadatin, diupacarain, mau nikah diupacarain, punya anak diupacarain, kayak selingkuh itu ada adatnya juga. Terus kayak cerai juga ada adatnya teman-teman. Semuanya itu ada adatnya. Dan juga tapi nggak tahu sih ya, karena Ipa juga, aduh maaf, karena Ipa itu kan nggak tahu menahu ya tentang Kalimantan, karena takutnya Ipa juga salah, takutnya Ipa juga sok tahu ya teman-teman. Kalau untuk daerah orang lain Ipa juga kurang ngerti. Tetapi di Jawa juga banyak tradisi juga yang kayak zaman sekarang Gen Z ini ya, anak zaman sekarang tuh kayak bukan gampang sih, tradisi atau larangan zaman dulu itu kayak dianggapnya kuno, disepelekan, kayak lo tuh jadul, lo tuh orang zaman dulu gitu kan, nggak berguna untuk di zaman sekarang gitu ya teman-teman. kayak kayak ada orang, jangan kayak gini gitu lah. Lo tuh apa sih, lo tuh kayaknya orang dulu ya gitu. Udah nggak berguna untuk di zaman sekarang. Sekarang tuh udah zaman 2026 gitu loh, bukan orang zaman dulu lagi gitu ya. Kayak anggapannya tuh kayak tidak menghargai gitu tradisi negara kita sendiri. Soalnya kok juga dikasih tahu sama orang yang lebih mengerti gitu loh, lebih tahu dengan sejarah-sejarah dan tradisi itu. Kayak di Indonesia ini, di zaman sekarang ini, kayak di Indonesia ini kayak orang-orang ini dihipnotis atau hipnotis, kayak dibodoh-bodohi gitu loh, agar tradisi yang di Indonesia ini, tradisi dan sejarahnya ini dihilangkan gitu loh. Jadi kayak lebih ke modern gitu loh. Padahal kan Indonesia ini berdirinya itu, tegapnya ini kan terkenal juga karena tradisi dan sejarahnya teman-teman ya. Tapi lebih ke, kalau di Banten sih kurang tahu sih ya teman-teman, di Banten
Tapi kayak masih ada aja yang menggunakan tradisi orang zaman dulu, leluhur kita gitu kan, masih menggunakan, masih menghargai gitu teman-teman. Kayak banyak lah gitu ya teman-teman, karena tradisi Jawa itu tumbuh dari akar sejarah panjang yang membentuk jati diri masyarakat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya ini tercipta dari perpaduan adat asli Nusantara tuh. Nusantara kan, Indonesia, tahu aku tuh Indonesia tuh nama dulunya itu Nusantara ya teman-teman, bukan Indonesia, Nusantara ya teman-teman. Dengan pengaruh kerajaan, jadi Indonesia ini terkenal dengan pengaruh kerajaan-kerajaan kuno seperti Mataram kuno dan Majapahit, agama Hindu dan Buddha, hingga Islam dan kolonialisme. Eh, Terbentuk tradisi Jawa atas akar kepercayaan, animisme, dinamisme sebelum agama luar masuk. Masyarakat Jawa kuno menjunjung tinggi tradisi penghormatan pada leluhur dan alam. Hal ini melahirkan ritual-ritual yang bertujuan memohon perlindungan dan keselamatan gitu ya teman-teman. Kayak ada aja kan kayak ritual kayak sesajen gitu teman-teman, taruh di mana gitu loh, kayak untuk penghargaan yang diberi rezekinya gitu ya teman-teman. Karena orang zaman dulu kan kayak masih bingung untuk Tuhannya gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang kan di agama Islam, kalau ritual kayak sesajen tuh agak kurang gitu ya, enggak gitu ya teman-teman. Eh Kalau pengaruh Hindu dan Buddha, kerajaan seperti Majapahit memberikan dampak besar, memperkaya budaya lokal dengan konsep hierarki sosial kesenian seperti wayang. Biasanya tapi setiap di Jawa itu masih mempertahankan wayang ya teman-teman, di daerah Jawa Tengah dan Kediri gitu teman-teman. Serta upacara adat penuh yang penuh simbolisme, asimilasi hingga eh, dan tradisi lokal masuknya Islam melalui Wali Songo. Dan eh, Islam ini kalau nggak salah itu dikuatkan dengan dikuatkan dan melalui oleh Wali Songo, tidak menghapus tradisi lama, melainkan mengakomodasinya. Tradisi seperti sekaten, peringatan Maulid Nabi, adalah contoh perpaduan gamelan dan syiar Islam, sementara kanduri atau selamatan adalah bentuk doa bersama yang menggabungkan nilai lokal dan ajaran baru gitu teman-teman. Tradisi berbasis siklus hidup, masyarakat Jawa mengembangkan tradisi yang menemani manusia dari kelahiran hingga kematian, seperti tidak senten. Tidak senten itu adalah anak pertama kali menginjak tanah. Ada juga ya pacarannya itu teman-teman, atau enggak hajat gitu acaranya. Tingkepan itu 7 bulan kehamilan ini masih sering dilestarikan di budaya Jawa ya teman-teman, karena itu bukan sering ya, masih lebih tepatnya masih di daerah Jawa gitu teman-teman. Kalau 7 bulanan di IPA juga masih teman-teman, kayak ada yang kayak pakai bubur apa sih namanya, bubur yang coklat itu, bubur bubur sumsum ya kalau nggak salah, kayak bubur sumsum dibagiin ke orang-orang dengan kayak ini acara apa gitu, ini 7 bulanan si anu gitu loh. Kayak ada aja orang yang kayak ngicipin bubur itu kayak, oh ini mah anak ke cewek, oh ini mah anak ke cowok gitu loh, tebak-tebakan ya teman-teman. Dan tebak-tebakan itu kayak dari kurang hasil untuk hasil tapi gimana gitu teman-teman. Dan ada juga pernikahan adat yang rumit gitu, hingga berobosan tradisi kematian, filosofi kehidupan. Tradisi Jawa syarat dengan filosofi eling dan waspada, ingat dan waspada gitu, kayak waspada adalah pokoknya kebanyakan
keselarasan harmoni antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia, serta tutur kata yang halus gitu ya. Sebenarnya di Jawa tuh ada mempunyai tutur kata yang sangat halus kayak boten, kayak boten nggak sih? Kayaknya kalau aku tahu aku tuh boten tuh kayaknya di Banten ya, tapi nggak tahu sih kayak apa ya? Muhun, kalau muhun bahasa Sunda. Apa ya kalau bahasa Jawa itu lebih ke pakai bahasa oh iya nduk, ini apa sih itu lah. Sulit ya bahasa Jawa itu, bahasa Jawa yang asli daerah sana tuh kayak Kediri atau Jawa Timur, Jawa Tengah tuh sulit banget nih teman-teman dibanding Jaseng, Jawa Serang. Dan sebenarnya banyak beberapa tradisi dan nilai budaya Jawa Jawa yang sering disepelekan ya teman-teman. Banyak banget yang disepelekan di zaman sekarang itu. Bukan sepelekan kayak menganggapnya itu kuno ya teman-teman. Dianggapnya kuno atau mulai ditinggalkan di era ya ditinggalkan atau tidak dilestarikan tuh kayak mentang-mentang zaman sekarang tuh udah modern gitu loh teman-teman. Hal ini terjadi karena perubahan gaya hidup juga ya teman-teman, pengaruh budaya luar dan pandangan rasional yang menganggap tradisi tersebut tidak relevan. Jadi kalau menurut Iva sih, kalau ada orang yang bilang kuno gitu, kayak aduh, kita tuh hidup ini di zaman sekarang gitu. Jadi kita itu tidak melihat di zaman yang dulu seperti apa gitu. Tapi kita juga jangan berlebihan ya teman-teman gitu ya. Karena mitos faktanya itu banyak sebenarnya. Karena eh ada juga yang masih kalau di Jawa ini yang paling tetap ini yang paling ciri khasnya itu kayak ada acara nikahan tuh kayak ada cowok kan pasti di sini itu untuk laki-laki di sini itu di daerah pinggangnya tuh pasti ditaruhin sabuk ya teman-teman sabuk keris gitu loh pajangannya gitu loh kalau untuk nikahan karena kayak lebih ini tuh kok keris ya teman-teman Jawa itu apa ya pusakanya Jawa tuh kalau nggak salah tuh keris gitu loh kebanggaan gitu yang dikenal itu loh teman-teman setahu aku itu itu tuh disebutnya kayak jemasan pusaka. Jemasan pusaka ini sebuah tradisi atau upacara adat dalam budaya Jawa yang bertujuan untuk membersihkan pusakanya gitu teman-teman, merawat pusakanya dan menghormati pusaka keluarga atau kerajaan gitu ya, atau nggak buku tradisi Jawa ya teman-teman. Itu tuh di tanggal berapa ya teman-teman? Kayak kita itu jemasan pusaka ini di air yang bener-bener bersih atau nggak di sumur apa gitu ya teman-teman. Pusaka dalam konteks ini merajuk kepada benda-benda bersejarah atau warisan keluarga yang memiliki nilai historis budaya atau spiritual yang tinggi. Kemasan pusaka biasanya melibatkan serangkaian ritual, ada ritual juga dan doa-doanya teman-teman dan tata cara khusus yang dilakukan oleh seorang ahli dalam bidangnya atau seorang pemimpin adat teman-teman. Ya karena kita kalau mempunyai pusaka itu harus ada jemasan dan jemasan ini harus dilakukan oleh orang yang profesional dan berpengalaman yang mengerti gitu ya teman-teman kayak ada doa-doanya dan ritualnya kita dan kita juga harus bersih gitu harus niat ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih ya teman-teman kayak mitos dan faktanya gitu yang sering kita dengar dari orang tua itu tapi kayak kita tuh takut atau kita itu ngeyel ya teman-teman. Mitos dan faktanya itu berupa nasihat orang tua yang dikemas secara magis untuk mendidik perilaku seperti larangan duduk di depan pintu gitu kan agar tidak kayak agar agar tidak kayak ini loh Neng jangan duduk di pintu gitu kan nanti kayak kamu nanti lahirannya susah gitu loh nanti bayinya di tengah-tengah terus masuk enggak keluar enggak gitu teman-teman terus ada juga yang bilang kayak Neng jangan duduk di pintu nanti kamu
sulit mendapatkan jodoh gitu ya teman-teman. Padahal, eee, duduk di pintu itu apa ya, biar nggak susah orang sulit keluar masuknya gitu ya teman-teman. Dan ada juga, eee, kayak larangan, sebenarnya larangannya tuh banyak ya teman-teman, kayak, "Neng kamu jangan duduk di atas di atas bantal," gitu kan, "nanti kamu bisulan," gitu kan. Padahal itu tuh kayak nggak boleh dusur gitu, didudukin di pantat, karena bantal ini untuk kepala, tiduran gitu ya teman-teman. Dan ada juga kayak, "Ini nggak boleh duduk di meja, nanti kamu banyak utangnya," gitu kan. Tetapi yang aslinya faktanya itu, meja itu tempatnya makan ya teman-teman, nggak sopan tempatnya makanan gitu ya teman-teman. Sebenarnya banyak sih fakta-fakta, mitos dan faktanya ini apa sih namanya, ya orang-orang zaman dulu gitu ya teman-teman, kayak jangan makan sambil tiduran, nanti kamu jadi buaya. Padahal mah itu cuma untuk tidak baik untuk kesehatan kita ya teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi kayak, orang-orang zaman dulu masih melestarikan, mengingatkan masalah mengingatkan pesta meles aduh maaf, mengingatkan melestarikan budaya dan tradisi orang-orang zaman dulu dan dikenalkan kepada anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi anak zaman sekarang itu malah menyepelekan tradisi dan budaya di zaman dulu, tidak menghargai gitu teman-teman. Dan apa salahnya kita menghargai gitu ya teman-teman. Dan kita juga kalau memang tidak digunakan ya udah gitu loh teman-teman, dan tidak boleh ada kata yang tidak enak didengar, kayak ya udah gitu, tidak usah, nggak usah kayak kayak ah apaan sih ini, orang zaman sekarang mah enggak, jangan mah kayak begitu-begituan gitu kan. Orang kita mah hidup di zaman 2026 bukan zaman dulu gitu teman-teman. Tetapi kayak ada halnya sih, ada beneran ada enggaknya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk sesajen sih multifat enggak ya. Tapi kalau untuk kayak 7 bulanan bayi atau apa ya, banyak sih sebenarnya teman-teman ya yang harus kita tahu gitu, karena budaya Jawa itu banyak juga, tetapi budaya Kalimantan tuh yang aku lihat tuh lebih dilestarikan gitu ya teman-teman, lebih dihargai kalau di Kalimantan atau di mana-mana itu teman-teman. Tetapi kita tuh harus tetap menghargai budaya dan tradisi antar daerah, atau daerah sendiri. Kita juga jangan saling menjelekkan atau apa namanya, menjelekan dan menyepelekan gitu, dan meremehkan lah ya teman-teman. Kalian tuh tetap menghargai gitu loh, dan kita ya boleh kita hidup di zaman sekarang, tapi kita tetap menghargai orang zaman-zaman dulu teman-teman. Oke, gitu aja kali ya teman-teman, karena aku sudah mengantuk dan sudah malam ini, aku juga mau istirahat ya teman-teman. Itu saja kali yang dibilang aku tuh, kayak kalian tetap menghargai gitu loh di zaman dulu, melestarikan orang-orang zaman dulu. Dan kita juga ya di hidup zaman sekarang ya lebih enak lah di zaman dulu, karena zaman dulu ini banyak peperangan gitu teman-teman, dibanding zaman sekarang kita cuma enak-enak enjoy enjoy aja gitu ya teman-teman. Oke, kita aja kali yang saya sampaikan pada video ini malam ini. Semoga kalian mengerti apa yang dimaksud saya, semoga kalian terhibur dan mengerti ya teman-teman. Eh, jikalau ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.